Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya. Tentang orang pilihan yang kita ambil kitab Kejadian. Saat ini kita sudah sampai di Kejadian 35 ya. Kita akan baca kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat ke-5 ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai ke-5. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Kemudian Elohim berfirman kepada Yakub, bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Dan buatlah di sana sebuah mesbah bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari hadapan Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengannya, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan bersihkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bangkit dan pergi ke Betel, dan di sana aku akan membuat sebuah mesbah bagi Elohim yang menjawab aku pada hari kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Dan mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang ada di tangan mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarpantin yang ada di dekat Sikhem. Kemudian berangkatlah mereka dan kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota di sekitar mereka. Dan mereka tidak melakukan pengejaran terhadap anak-anak Yakub. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya atas kemurahan Tuhan. Firman ya telah kita baca, tapi nanti saudara baca semua ya sampai selesai satu pasal ini. Karena saya percaya ketika kita baca walaupun kita ulangi, baca ulangi, segala sesuatu pasti ada maksud-maksud Tuhan yang pasti dia buka ya. Bagi setiap kita yang mau dan yang haus akan kebenaran, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kasih-Nya ya. Walaupun kita sama-sama belajar begini, sama-sama belajar, tapi nanti kalau saudara baca lagi di rumah, ya ada aja hal-hal yang Tuhan mau buka ya. Dan kita tahu bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Dina atas perbuatan Sikem, anak Raja Hemor yang berkuasa di daerah itu, ya, di mana Yakub khususnya anak-anaknya membunuh semua laki-laki yang ada di daerah itu karena Dina ya. Dan juga menghancurkan daerah itu, menawan semua orang khususnya perempuan dan anak-anak yang tertinggal, dan tentunya pasti dijadikan seperti budak-budak ya oleh Yakub dan keluarganya. Tapi kita harus ingat bahwa ketika Yakub berpisah dengan Esau kakaknya, dia datang ke ke tempat itu di daerah Sikem itu ya. Di sana dikatakan kita sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal 33, dia membeli tanah. Kita baca ya. Kejadian 33 ayat ke 19 ya. Karena nanti ada kaitan yang kita bisa lihat ya. Kemudian dia atau Yakub membeli dari tangan Bani Hemon, ayah Sikem, sebidang tanah dari ladang tempat ia membentangkan kemahnya dengan harga 100 kesita. Ya. Tanah ini kan pasti ditinggalkan oleh Yakub bersama rombongan. Ketika mereka selesai berperang dengan atau memusnahkan
kampung itu atau kerajaan itu. Kemudian kan mereka lari, ya, mereka meninggalkan tempat itu atas perintah Tuhan, ya, atas perintah Tuhan. Tetapi kenapa kita bacakan surat ini, ya? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal-pasal akhir, ya, kitab Kejadian pasal-pasal akhir kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat ke 24 ya. Sampai terakhir lah kita baca. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, aku akan mati. Dan Elohim pasti akan memerhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, perhatikan ayat-ayat ini, dengan mengatakan, Elohim pasti memerhatikan kamu dan kamu harus apa? Membawa tulang belulangku dari sini. Ya. Terus kita lihat nanti di kitab Yosua. Kita lihat di kitab Yosua. Kita lihat di sana dikatakan pasal terakhir ya, pasal 24 ayat ke-32. Dan tulang-tulang Yusuf yang Bani Yisrael bawa keluar dari Mesir, mereka kuburkan di Sikem, di bagian tanah yang telah Yakub beli dengan 100 keping perak dari anak-anak Hemor, bapak Sichem, dan itu menjadi warisan bagi suku Yusuf. Ya, ini kejadiannya ratusan tahun ya setelah kan Yakub membeli tanah tadi yang kita baca di dalam kitab Kejadian berapa 32 tadi, ya. Dia beli, terus kan masa perbudakan sekitar 400 tahun. Ditambah masa pemerintahan si Yusuf juga. Ya paling sedikit 450 tahun kemudian tanah ini ternyata dipakai untuk menguburkan tulang-tulangnya Yusuf. Sesuai dengan permintaan Yusuf, sebelum dia meninggal, dia menyuruh semua tua-tua Yesaya bersumpah. Kalau dia mati, tulang-tulangnya harus dibawa. Dan itu kejadiannya ratusan tahun kemudian. Karena setelah Yusuf kan ada masa perbudakan. 430 tahun lebih. Ya mungkin 450 tahun. Karena bangsa Israel ada di Mesir. Berdasarkan kitab Keluaran 430 tahun. Ya. Dan di sini yang mau kita kasih lihat adalah tanah kalau yang sudah dibeli itu tetap menjadi hak milik dari keturunan orang pilihan Tuhan, ya. Nah, di sini kita belajar ya betapa walaupun kejadiannya ratusan tahun kemudian, segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan. Karena memang tanah itu nantinya menjadi milik daripada keturunan Yusuf. Keturunan Yusuf ya, kalau nanti kita belajar masuk ke sana. Nah, itulah rencana Tuhan yang luar biasa. Kita pelajari ya, kita pelajari. Dan dari apa yang kita baca, Bapa Yahweh mengerti bahwa setelah kejadian yang terjadi di Hemor di Sikem itu, di mana anak-anaknya Yakub membunuh semua laki-laki yang ada di Sikem karena mereka merusak adiknya, yaitu si Dina, ya. Tapi berdasarkan kata-kata daripada si Yakub, ya Yakub sebagai manusia, tentunya dia juga ada rasa gentar, ya, rasa gentar. Karena dia tahu bahwa dia dikelilingi oleh masih ada hubungan keluarga dengan raja-raja Sikem itu, atau masih ada raja Sikem ini kan punya hubungan dengan raja di sekitarnya. Tentunya ketika mereka dengar bahwa ini dimusnahkan oleh keturunan Yakub, ya Yakub juga agak ya mungkin agak ketakutan lah secara manusia, ya wajar ya. Tetapi saya percaya Tuhan melihat semua kejadian
Dan memang Tuhan izinkan itu terjadi. Saya menafsirkan Tuhan izinkan terjadi. Karena memang, kenapa saya katakan begitu? Karena ada manusia yang merusak orang pilihan Tuhan. Saya tanggap ya. Karena Dina ini biar bagaimana adalah anak daripada Yakub, orang pilihan. Walaupun waktu itu belum ada hukum Torah yang tertulis. Ya. Dan Tuhan izinkan Yakub atau anak-anak Yakub membinasakan kota Sikem atau orang-orang Sikem, menawan para istri, anak-anak, dan menjadikan mereka budak-budak, semua dijarah, kosongkan. Ya. Tapi kemudian ada firman Tuhan yang menyatakan kepada Yakub supaya dia pergi dari Sikem sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Ya, saudara lihat di peta zaman itu, peta pada waktu itu, antara Sikem dengan Betel itu ya jaraknya memang nggak terlalu jauh ya, sekitar 60-an 70 kilo. Ya kalau kita lihat di peta, ya peta kan bisa lihat peta. Terus di peta itu kan ada skalanya kan. Skalanya kita bisa ukur kira-kira ya antara sekitar 50-an kilometer. Ya. Tuhan perintahkan pergi ke Betel, pergi ke tempat di mana Tuhan pernah menampakkan diri kepada Yakub. Dan perintah Tuhan tinggal di sana dan buatlah mesbah bagi Tuhan. Artinya bangunlah tempat ibadah. Berbicara mesbah berarti berbicara tempat ibadah. Bisa tanggap ya. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan memerintahkan itu dan respon daripada si Yakub. Ya. Tentunya ya dia senang ya. Dia senang karena dia juga khawatir di daerah itu kan dia dikelilingi oleh orang-orang yang ada di situ. Yang mendengar betapa daerah itu dibinasakan oleh Yakub dan keluarganya. Pada saat dalam situasi kegentaran, ya, situasi yang mencekam lah boleh dikatakan begitu. Bagi Yakub ada firman Tuhan, pergi, bangkit, pergi dan tinggalkan tempat itu, pergi ke Betel dan dirikanlah mesbah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tindakan Yakub sangat cepat. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengumpulkan semua isi rumahnya, anak-anaknya, bujang-bujangnya, hamba-hambanya. Semua dikumpulkan. Nah sekarang kita harus lihat. Karena dia diperintahkan Tuhan pergi ke Betel, ke rumah Elohim. Untuk membuat ibadah, membangun mesbah artinya membuat ibadah. Ya. Yakub menyatakan begini, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada padamu. Satu, ya, singkirkan. Kemudian berdasarkan terjemahan Lukas ini, bersihkanlah dirimu. Kedua, dan yang ketiga, tukarlah pakaianmu. Ya. Jadi tindakan untuk dia pergi ke tempat atau ke rumah Elohim, ke Betel, ke tempat yang Tuhan tetapkan. 3 tindakan yang harus dia lakukan, yang dia perintahkan kepada si isi rumahnya. Ya. Semua ilah-ilah asing harus ditinggalkan, ditanggalkan. Tetapi ada yang menarik kalau kita baca di dalam ayat keempat. Di dalam Kejadian 35 tadi. Kejadian 35 ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang ada di tangan mereka dan apa? Apa? Anting-anting. Ini yang pertama ya keluar. Walaupun nanti dalam Torah itu memang tertulis. Ya. Anting-anting pun harus dilepaskan.
Artinya baik itu yang dipakai oleh perempuan, baik yang dipakai oleh laki-laki. Ya. Ya banyak orang yang menamakan diri orang percaya pun ya seringkali tidak mengerti kenapa harus begini, kan gitu kan. Kalau kita coba lihat di dalam kitab Keluaran ya. Keluaran pasal 21. Kita baca mulai ayat 4 atau mulai ayat 3 lah. Jika dia, ini berbicara tentang budak ya. Jika dia datang seorang diri saja, maka ketika keluar pun dia seorang diri. Jika dia itu suami dari seorang istri, maka istrinya harus keluar bersamanya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan dia melahirkan anak-anak laki atau anak-anak perempuan baginya, istrinya itu dan anak-anak lakinya akan menjadi milik tuannya. Ya. Dan budak itu harus keluar seorang diri. Ya. Dan jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku mencintai tuanku, istriku, anak-anak lakiku, aku tidak mau keluar merdeka. Nah, perhatikan ayat 6. Maka tuannya harus membawa dia menghadap kepada Elohim. Lalu tuan itu membawanya ke pintu atau ke gardu jaga. Dan tuannya itu harus menindik telinganya dengan sebuah penindik. Dan dia harus apa? Melayani tuannya selamanya. Artinya jadi budak seumur hidup. Saya tanggap. Ya. Ini menjadi alasan yang dikeluarkan. Ini kan peraturan mengenai budak. Ya. Dan ini sudah dimulai sejak zaman Yakub. Ya. Tidak boleh pakai anting-anting, tindik. Ya. Tindik. Tetapi kalau kita mau artikan dengan lebih luas lagi, kalau namanya anting-anting, berarti yang ditindik maupun yang dijepit ya nggak boleh juga. Tapi kan ya terserah. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran tadi, tindik itu berarti lambang perbudakan. Karena itu ya kita berusaha mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dianjurkan supaya kita bisa mengikuti apa yang tertulis. Ya. Kalau ditindik berarti kita mengikrarkan diri untuk menjadi budak. Ya. Sehingga sangat disarankan untuk tidak ditindik. Ya. Ini karena ini firman, bukan kata saya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya tidak tahu persis, tetapi saya menafsirkan. Ketika Yakub berbicara, singkirkanlah semua ilah-ilah asing yang ada di tangan-tangan. Artinya apa? Dia sangat mengerti, Yakub sangat mengerti, baik istri-istrinya, gundik-gundiknya, anak-anaknya, ya, dan juga mungkin bujang-bujangnya, budak-budaknya. Mereka mempunyai, kalau saya katakan ya kayak jimat lah. Yaitu ilah-ilah asing. Ya, pasti Yakub tahu. Bisa ditangkap? Karena Yakub kan ngomong singkirkan, berarti dia tahu bahwa orang-orang ini memakai atau mempunyai benda-benda yang mereka anggap sebagai ilah. Walaupun di sini tidak disebutkan, tetapi saya menafsirkan bahwa si Rahel kan dia mencuri terafim bapaknya. Ya kan? Masih ingat kan? Ya kita bisa menafsirkan Rahel pun menyerahkan itu. Kita anggap. Ya. Rahel menyerahkan itu kepada Yakub untuk apa? Untuk dimusnahkan. Kalau dalam hal ini dikubur, ya, gali lubang dikubur. Ya itu kan macam-macam bahannya, ada yang dari besi, ada yang dari emas atau dari tali, dari segala macam. Ya, tetapi itu suatu inisiatif yang
Saya percaya karena kuasa roh Bapa Yahweh yang bekerja atas Yakub. Karena Yakub diperintahkan oleh Bapa Yahweh pergi ke Betel, dirikan mesbah. Yakub mengerti kalau dia datang menghadap Bapa Yahweh bersama dengan keluarga besarnya, maka mereka itu benar-benar harus bersih dari segala macam bentuk ilah-ilah lain yang selama ini saya percaya atau saya menafsirkan, Yakub tahu bahwa keluarganya bawa itu semua. Karena itu dia katakan singkirkan. Ya. Singkirkan itu semua. Dan berdasarkan ayat yang kita baca ayat 4 coba ya. Supaya kita kan boleh nafsir-nafsir. Ayat keempat dari Kejadian 35 tadi. Dan mereka, saya bilang perhatikan ayatnya. Kalau dibilang mereka itu pasti banyak orang. Saya tanggap. Banyak orang. Jadi ya si Yakub ini pasti juga sudah punya perasaan lah. Bahwa ini keluarganya ini punya banyak macam-macam pegangan. Ya. Termasuk istri-istrinya, termasuk juga gundik-gundiknya. Kenapa? Karena baik Lea maupun Rahel, juga gundik-gundiknya itu si Zilpa sama Bilha, itu kan di tempat Laban kan dia memang masih menyembah barang-barang itu. Ya. Sehingga dia merasa yakin bahwa keluarganya ini punya banyak berhala-berhala. Tetapi karena perintah Tuhan, pergi ke rumah Tuhan dan bangun mesbah, dirikan mesbah, dirikan ibadah, datang ke rumah Tuhan, dirikan ibadah. Dan dia bertindak dengan iman. Walaupun Tuhan gak mengatakan ya. Tetapi sebagai orang pilihan dia merasakan kalau dia datang kepada Bapa Yahweh, dia dan keluarganya harus benar-benar bersih. Ya, terutama dari benda-benda ini. Ya, benda-benda yang dipuja-puja, yang dipuji-puji, yang disembah-sembah. Ya, ya memang kadang-kadang kalau kita pikir dengan akal sehat ya. Kalau kita pikir dengan akal sehat. Mereka bikin patung kan ya entah pakai batu, entah pakai emas, entah pakai apa sih. Mereka bikin terus mereka sembah. Ya. Loh, bagaimana ini? Tetapi kita melihat itulah setan yang sudah menguasai pikiran mereka. Ya, waktu saya lama di sana di Myanmar sana kan mereka kan sebagian besar itu kan penyembah ya agama Buddha. Jadi menyembah ya patung-patung itu. Kalau ditanya kenapa kamu menyembah? Oh ini hanya image. Hanya image saja. Nah ya udah ya. Ya kita sih nggak berani apa namanya? Bukan nggak berani, nggak ada urusannya. Hanya memang saya pernah tanya sama mereka. Kamu itu ya dia kan datang, Pak saya mau meditasi. Istilah mereka orang Buddha itu suka meditasi. Terus saya tanya, kamu meditasi itu apa yang kamu lakukan? Berdiam diri Pak. Berdiam diri itu tutup mata, apa yang kamu pikirin? Pikiran yang baik-baik aja Pak, yang di atas-atas. Loh apa yang di atas? Kita kejar gitu kan. Cuman ya akhirnya ya pokoknya ya akhirnya yang mereka mikirkan ya apa yang diajarkan oleh sesembahannya. Ya. Terus saya tanya, karena orang Buddha di sana itu, kalau saudara datang ke sana itu binatang banyak sekali. Burung-burung gagak di sana banyak sekali. Mereka nggak bunuh. Ular sekalipun mereka nggak bunuh. Ya. Saya tanya kenapa nggak dibunuh? Loh jangan Pak. Karena mereka takut kalau dia mati nanti bisa jadi kayak begitu. Itu kepercayaan mereka. Nah terus saya tanya kan. Kamu kalau mati kemana? Bingung dia. Kalau mati, itu kan pertanyaan yang simpel-simpel aja. Kamu kalau mati kemana? Ya tergantung Pak. Kalau saya kurang baik,
ya mungkin jadi ular, jadi apa, jadi binatang-binatang itu. Karena itu kita tidak pernah membunuh binatang-binatang itu. Memang saya lihat ya, kadang-kadang kan karena memang itu di hutan ya. Kadang-kadang ular masuk ke ini, ke kantor gitu. Dia usir, nggak dibunuh, usir dikeluarin. Atau ditangkap dikeluarin. Ya. Karena mereka takut nanti kalau saya mati saya jadi seperti itu kalau dia membunuh binatang itu. Terus kalau baik naik ke atasnya kemana? Ya bingung dia. Tetapi itulah kepercayaan-kepercayaan yang memang nyata ada di dunia ini. Ya. Tetapi kita mempunyai kepercayaan yang sangat berbeda. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita bukan patung. Ya. Tuhan kita menjawab dan mengerti kehidupan kita, termasuk Yakub. Bapak Yahweh melihat dan mengerti bahwa orang yang dikasihnya yang bernama Yakub ini, ketika anak-anaknya menghabisi katakanlah satu kerajaan kecil ini, ya dia goyanglah, ya, karena dia bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Dia menyadari bahwa kekuatannya secara akal manusia itu tidak sebanding dengan kekuatan daripada raja-raja di sekitarnya. Ya. Dan saya percaya Tuhan mengerti hal ini. Karena itu Tuhan bilang ya pindah ke Betel. Pindah ke rumah Elohim. Pindah untuk mendirikan ibadah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Dan kita melihat sebagai orang pilihan. Walaupun tidak ada dikatakan macam-macam oleh Tuhan. Tuhan bilang pergi. Dirikan ibadah. Tapi sebagai orang pilihan, Yakub mengerti kalau dia datang kepada Bapa Yahweh, dia harus dalam keadaan bersih. Karena itu dia perintahkan semua seisi rumahnya. Semua ilah-ilahmu harus disingkirkan. Jadi kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kepatuhan daripada keluarga besarnya. Baik istri maupun gundik-gundik, anak-anaknya semua, bujang-bujang, budak-budaknya. Mereka menyerahkan. Dan bisa aja kita menafsirkan. Termasuk Rahel. Dia menyerahkan patung Asyera yang dicuri dari bapaknya. Ya. Curi dari bapaknya. Dan firman Tuhan katakan, semua itu dikumpulkan. Ya. Semua ilah-ilah termasuk anting-anting. Ya. Memang tidak disebutkan di sini kenapa anting-anting. Ya. Tapi kita melihat dari ayat Keluaran tadi, anting-anting menandakan perbudakan. Artinya dengan iman Yakub bertindak, jangan sampai keluarganya ini menjadi budak daripada berhala-berhala. Saya tanggap. Ya. Menjadi budak dari berhala-berhala. Karena itu kita melihat tindakan yang spontan dari keluarga besarnya. Mereka serahkan semua itu. Ya. Setelah diserahkan, dikatakan oleh firman Tuhan, bersihkanlah dirimu. Artinya mereka semua disuruh mandi. Ya. Disuruh mandi. Ya. Kemudian setelah mandi dikatakan, tukarlah pakaianmu. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan ke apa yang terjadi ini. Dengan apa yang kita lakukan pada akhir zaman ini. Dengan apa yang tertulis. Ya. Kalau kita mau menghadap Bapa Yahweh di sorga. Kalau kita mau menghadap Tuhan yang kudus. Maka semua berhala-berhala dalam hidup kita. Ya mungkin bukan jimat-jimat. Mungkin bukan ya. Tapi apa yang kita kadang-kadang yang kita berhalakan apa? Mungkin pakaian. Ya segala sesuatu yang seringkali menjadi kesukaan. Tetapi akhirnya memberhalakan sesuatu. Dan hal-hal itu yang seringkali karena kita kan memberhalakan sesuatu. Seringkali itu menjadi penghambat kita datang kepada Bapa Yahweh. Ya.
Apa yang kita berharap? Mungkin pekerjaan. Ya, wah nggak apa-apa lah. Kan Tuhan tahu saya lagi kerja, nggak usah. Ya kalau kita bisa mengaturnya, why not? Kecuali kalau kita nggak bisa mengatur. Kan maksud saya ngerti ya. Kalau kita kan ada, umpamanya orang bekerja ini kan, kerja. Dan dia tidak bisa mengatur seenaknya keluar, ya memang dia harus ikuti aturan yang ada pada perusahaan. Tetapi kalau dia bisa mengaturnya, ya dia bisa mengatur supaya dia bisa tetap beribadah. Tetapi kita melihat di sini ada orang yang juga punya pikiran lain. Walaupun dia bisa mengatur, tetapi karena pekerjaan itu sudah menjadi seperti ilah bagi orang-orang tertentu, maka dia lebih mementingkan pekerjaannya, kegiatannya, apapun juga, melebihi daripada datang kepada Bapa Yahweh untuk beribadah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu yang kita khususkan untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena itu setelah semua ini kita melihat Tuhan mengatur sedemikian rupa, diajarkan kepada manusia melalui Moshe, sehingga ada tertulis, 6 hari engkau boleh bekerja. Tapi hari yang ketujuh ada sabat bagi Yahweh. Ada hari perhentian bagi Bapa Yahweh. Ada hari yang Tuhan mau kita khususkan untuk beribadah kepada Dia. Nah, kita kan dengan adanya aturan-aturan itu, tentunya Tuhan menghendaki saudara dan saya bisa mengatur diri. Ya, saya percaya juga di mana-mana kalau namanya orang kerja ya, kan ada waktu di mana dia tidak mungkin bekerja 1 hari 24 jam. Nggak mungkin. Ya, walaupun ada orang yang bekerja kadang-kadang kan shift kan 12 jam, 12 jam. Ya 12 jam memang kerja, tapi itu kan 12 jam yang sisa kan bebas, itu istirahat. Artinya ada waktu-waktu yang tetap Tuhan berikan. Bukan saja secara logika dia memang diberi waktu untuk istirahat. Tetapi waktu istirahat itu pun kita pergunakan at least. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia. Kan gak mungkin waktu istirahat 12 jam itu kita pakai cuma buat makan, tidur doang. Enggak. Tapi ingatlah bahwa 12 jam di mana kita bekerja pun pemeliharaan dan penyertaan pembelaan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan orang pilihan. Karena itu kita pun harus sebagai orang-orang pilihan Tuhan diberi hikmat untuk bisa mengatur waktu. Ya, karena itu ada aturan, ada perintah, dan ada ketetapan. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Dan kita belajar mempraktekannya dengan situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Artinya kita harus bisa mengatur diri untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Secara khusus, walaupun dalam kita bekerja pun kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi di dalam waktu istirahat, kita sempatkan dan harus bisa punya waktu mengatur diri untuk bisa memuji Dia, menyembah Dia, berdoa, berkomunikasi kepada Dia. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu Tuhan mengatur segala sesuatu. Karena itu dikatakan Torah itu adalah aturan Tuhan, perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan. Tuhan sudah atur harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tuhan sudah tetapkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tuhan sudah perintahkan harus begini. Semua komplit. Dan saya membaca apa yang tertulis itu. Semua yang Tuhan perintahkan. Semua yang Tuhan atur. Ya. Semua yang Tuhan tetapkan. Semua itu bisa kita lakukan. Kalau kita mau. Bisa tanggap? Kalau kita mau.
Kalau nggak mau ya lain lagi. Ya, kan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu juga kan. Ya mereka kan juga punya pengajaran begini. Tetapi nggak semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Saya tangkap saya. Kalau itu dari Tuhan yang Maha Kuasa, semua aturan, perintah, dan ketetapan yang dibuat itu pasti dilakukan, bisa dilakukan oleh ciptaan Tuhan. Dan itulah kita mengucap syukur kita sebagai umat pilihan Tuhan. Mempunyai Tuhan yang bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Yang memberikan, yang menurunkan Torahnya. Di mana di sana ada aturan, perintah, dan ketetapan. Semua itu mungkin kita lakukan dengan pertolongannya dengan benar. Kalau kita mau. Bisa tanggap? Kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Ya. Pokoknya ibadah. Ya kan macam-macam malah. Kan ibadah itu perintah. Padah. Ya tergantung kan. Aduh, aku udah sekian hari kerja capek, pengen istirahat. Ya udah nggak jadi kan. Loh Tuhan nggak paksa. Ya silakan. Tapi ada aturan, perintah, ada Torahnya. Nah tergantung kita mau apa enggak. Dan disinilah kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub sangat luar biasa. Dia tahu bahwa kalau dia mau datang kepada Tuhan, maka dia harus menyingkirkan semua ilah-ilah yang dipegang oleh keluarga besarnya. Setelah itu mandi. Ya. Setelah kita singkirkan semua bertobat kan, artinya bertobat. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini sebagai orang pilihan Tuhan, bertobat semua yang pernah kau pegang sakit hati, segala dendam, segala itu singkirkan. Itu ilah-ilah yang menghambat kita datang kepada Bapa Yahweh. Semua jimat-jimat yang pernah kita pegang dibuang, dibakar, dihancurkan. Ya. Baru kemudian apa? Mandi. Apa itu? Baptis. Saya tangkap. Baptis. Bersihkan. Lahir baru. Kuburkan semua manusia lama kita melalui baptisan. Ya. Kita bangkit, kita lahir baru sebagai manusia yang baru. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ganti pakaianmu. Engkau sudah bukan lagi manusia yang lama. Berbicara pakaian. Berbicara karakter. Tukarlah pakaianmu. Artinya tindakan itu datang dari kita sendiri. Saya tangkap. Datang dari kita sendiri. Yakub tidak bawa pakaian nih, ganti. Tidak. Tukar pakaianmu. Artinya di sini kita belajar. Kalau kita mau menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tindakan yang diberikan oleh Yakub bagi keluarganya adalah satu gambaran yang juga harus kita lakukan. Kalau kita mau datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, jangan lagi ada ilah-ilah lain. Jangan ada sakit hati, jangan ada kemarahan. Apalagi ada benda-benda yang engkau anggap seperti jimat-jimat, ya. Nah, itu harus disingkirkan. Kemudian kita benar-benar hidup sebagai manusia yang baru. Yang memang datang untuk dibentuk supaya kita mempunyai karakter yang baru. Ya, berbicara pakaian, berbicara karakter. Karakter inilah yang Tuhan tunjukkan oleh firman yang seringkali kita dengar. Itu sampai masa pengangkatan. Diproses oleh itu. Ya contohnya seperti yang pernah seringkali dikatakan siapa? Elia. Elia itu sampai detik terakhir dia mau diangkat, pakaiannya tunggak
lepas, otomatis lepas. Bukan Elia yang bikin lepas ya. Tetapi Tuhan yang mau lepaskan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berusaha dengan hati yang tulus dan murni, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mempraktekkan karakter yang berasal daripada Bapa Yahweh. Karena itu seringkali dikatakan, ya kalau saudara perhatikan doa-doa, ya, supaya firman itu, ya, yang kita baca, yang kita dengar, baik kita baca secara pribadi, kita dengar katakanlah melalui ibadah-ibadah, ya, kan firman itu adalah pribadi Yeshua. Firman itulah yang sanggup mengganti jiwa kita, membentuk jiwa kita. Karena berbicara pakaian itu berbicara karakter. Berbicara karakter itu hanya bisa dirubah kalau kita bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita nggak bersetuju, nggak ada kesepakatan, nggak bisa. Bisa tanggap. Kadang-kadang kan kita cuma ngomong, aduh saya mau berubah, saya mau bertobat. Tapi ngomong doang, tapi dalam kenyataannya tidak. Artinya tidak bersetuju. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan bahwa karakter kita ini harus dirubah. Pakaian kita ini harus berubah, tukar, ganti dengan yang baru. Ya, kalau kita kutip ayat-ayat tadi, ganti dengan baru yang berasal dari Tuhan. Dan itu hanya terjadi apabila kita menerima firman, sehingga genaplah apa yang dikatakan. Firman itu yang menyelamatkan apa? Jiwamu. Dalam Yakobus 1 ayat 21. Saya tanggap. Kita harus lihat, jangan hanya jiwa itu gimana? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Ya, harus dirubah. Kita tidak akan pernah mampu merubah diri kita sendiri dengan kekuatan kita, tidak bisa. Dan itu pun ada proses. Proses bagaimana kita mau mempraktekkannya dalam hidup. Sehingga walaupun kita mendengar, oh saya pengen berubah. Tetapi dalam praktek kan mungkin nggak bisa langsung. Ada yang bisa langsung, ada yang nggak bisa langsung. Tetapi itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kadang-kadang dalam proses kita masih salah, kita masih belum 100% bisa, ya wajar aja. Ya, wajar, semua ada waktunya. Ya, dan disinilah kita melihat. Ya, kalau berbicara anting-anting pun lepas. Kita ingat apa? Hawa mendengar suara setan. Ya, anting-anting kan berbicara telinga. Perhatikanlah apa yang kau dengar. Ya, jangan sampai apa yang kita dengar itu membawa kita bisa hanyut, terbawa arus. Ya, karena itu kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan yang saudara saya dan saya sembah. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya apa? Kita tidak akan terhanyut. Ya, kita tidak akan terhanyut. Dalam terjemahan lain, perhatikanlah apa yang kau dengar. Supaya jangan kita hanyut terbawa arus. Seringkali kan apa yang kita dengar ini, seringkali bisa membawa kita menyeleweng dari firman. Karena itu saya percaya arti rohani secara khusus. Ya, kalau orang dipasang anting-anting ini kan supaya apa? Supaya kelihatan kan, betul nggak? Ya khususnya perempuan lah. Engkau perempuan pakai anting-anting, apa kau tutupin begini? Enggak kan? Kan supaya kelihatan kan, dipamerin kan. Tapi di sini kita melihat, kita perhatikan baik-baik. Apa yang membuat Hawa itu jatuh? Dengar-dengaran suara setan. Saya tanggap. Dia lebih mendengar suara setan.
Karena berbicara anting-anting, berbicara kuasa-kuasa dunia. Ya kan, ini kan bukan untuk pamer-pamer kan. Betul nggak? Pasti untuk pamer kan, bukan asal main gantung aja. Pasti untuk pamer, ya duniawi. Nah di sini kita melihat, kita belajar untuk mengerti kenapa sih anting-anting. Tapi kalau kita kembali dalam kitab Kejadian yang ketiga kita melihat, kita sudah belajar. Ya. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar supaya jangan kita tertipu dengan bujuk rayu si setan seperti apa yang dialami oleh Hawa. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tindakan yang spontan daripada Yakub bersama keluarga besarnya untuk mengikuti perintah Bapa Yahweh. Pergi ke rumah Tuhan, dirikan ibadah. Dan ini saya percaya sesuatu tindakan yang sangat menyukakan hati Tuhan. Loh kok bisa begitu? Loh, akibat dari mereka melakukan ini, dikatakan oleh ayat kelima, kita lihat ya. Di dalam Kejadian 35 ayat 5. Kemudian berangkatlah mereka. Dan apa? Kedahsyatan Elohim menimpa atas kota-kota di sekitar mereka. Dan mereka tidak melakukan pengajaran terhadap anak-anak Yakub. Karena Yakub dalam istilah kata menguduskan diri bersama dengan keluarga besarnya. Karena mereka mau datang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika mereka berangkat sesuai perintah Tuhan. Kan Tuhan yang perintahkan pergi kan. Perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Membuat orang-orang kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka gentar. Bagaimana kegentarannya kita nggak tahu. Tapi saya percaya orang-orang ini pasti melihat sesuatu. Entah situasi alam yang membuat mereka gentar, kita tidak tahu. Tetapi saya percaya apabila dikatakan kedahsyatan menguasai orang-orang sekeliling mereka. Sehingga ketika Yakub berangkat bersama dengan rombongan ini kan besar. Punya ribuan ekor binatang. Punya anak-anak, punya manusia-manusia yang juga budak-budak. Kan budak-budak ini dibawa semua. Yang tentu bisa membuat orang-orang sekelilingnya juga marah. Tetapi ketika mereka mungkin merencana untuk mencegat ataupun menyerbu Yakub bersama keluarga besarnya. Tetapi cara Tuhan sangat luar biasa. Karena Yakub menguduskan dirinya bersama keluarganya. Maka hadirat Bapa Yahweh menaungi mereka. Sehingga orang-orang di sekeliling tidak punya keberanian untuk mendekat kepada Yakub dan keluarganya. Nah, saya percaya ini suatu kedahsyatan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Loh, Yakub itu bersama dengan rombongannya, jumlah orangnya itu dibandingkan dengan orang-orang sekelilingnya, pasti jauh lebih sedikit. Pasti jauh lebih sedikit. Orang-orang yang asli milik Yakub, kan cuma Yakub, 4 istrinya, sama 11 anaknya, sama si Dina tambah 1. Cuma berapa? Itu kan yang asli. Ya, yang asli. Dan di sini kita melihat ya mungkin sama anak-anaknya Ruben segala macam. Ya. Tetapi kita melihat di sini dengan jumlah orang yang sedikit. Kita melihat kegentaran luar biasa. Yang saya percaya jumlah orang keturunan Yakub itu tidak akan lebih dari 70 orang. Bisa tahu saya. Tidak mungkin lebih dari 70. Kenapa enggak mungkin lebih dari 70 orang? Nanti ketika Yakub masuk ke tanah Mesir,
itu orangnya cuman 66 orang. Karena Yusuf sama istrinya sudah di Mesir sama 2 orang anaknya. Karena total orang yang masuk ke tanah Mesir itu 70. Maka 70 itu mempunyai arti yang sangat khusus bagi bangsa ini. Sehingga jangan heran apabila nanti ketika Moshe memimpin bangsa Israel, dia dibantu oleh berapa? 70 orang tua-tua. Begitu Yeshua, selain 12 murid kan ada 70 orang, yang itu 70 dari mana? 70 itu dari jumlah total orang Israel yang masuk ke tanah Mesir. Itu sudah termasuk siapa? Yusuf bersama dengan anak-anaknya. Jadi total itu semua ada 70 orang. Nah, hal-hal seperti itu kita harus benar-benar, kita lihat aja lah ya. Kejadian pasal 46. Ya kita lewat dulu, kita jauh lewat ini. Enggak apa-apa kita lihat karena sudah disebut 70 kan. Kita baca Kejadian 46 mulai ayat 26. Kejadian 46. Semua jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir, yang keluar dari kantong benihnya, di luar dari para istri anak-anak Yakub, seluruhnya ada berapa? 66 jiwa. Kemudian, dan Yusuf, anak-anak Yusuf yang lahir bagi di Mesir ada 2 jiwa. Seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada berapa? 70. Jadi nanti jangan heran kalau kita belajar. Kenapa Yeshua kan ada ayatnya kan. Dia pilih 70 murid. Kemudian nanti Moshe juga pilih 70 orang tua-tua. Kenapa 70? Ya ini. Diambil dari sini. Saya tangkap. Nah, kita belajar untuk semakin mengerti. Karena bilangan-bilangan ini seringkali Tuhan pakai. Nah, kita harus bisa mengerti dari mana datangnya. Ya. Dan saya percaya semua itu ada arti-arti khusus yang saya percaya Tuhan mau terus-menerus singkapkan bagi saudara dan saya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Karena ketakutan yang luar biasa. Yang menguasai orang-orang atau kerajaan-kerajaan di sekeliling Yakub, di sekeliling Sikem itu. Mereka membiarkan Yakub bersama rombongannya pergi. Tidak ada sedikit pun diceritakan oleh firman Tuhan. Ada yang berani menyerang. Saya percaya kegentaran yang luar biasa. Mungkin mereka sudah siap-siap menyerbu. Tapi ketika mereka melihat luar biasa penyertaan Tuhan atas Yakub, mereka nggak berani. Artinya kita belajar. Kalau kita benar-benar mau hidup dalam kekudusan, maka sebagaimana banyak ayat yang senantiasa disingkapkan, yang sering kali diberitakan, ketika kuasa Tuhan menguasai orang-orang pilihannya, setan lihat. Contohnya apa? Siapa? Ayub. Ayub. Ketika Bapak Yahweh bertanya kepada setan, dari mana aja kamu? Dari keliling-keliling. Keliling-keliling melihat siapa yang bisa diterkam. Ketika Tuhan tanya, kamu lihat si Ayub? Loh, Ayub memang hidup benar, hidup kudus. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, setan sendiri mengakui Ayub itu engkau pagari. Sehingga tidak mungkin dia bisa dijamah oleh si jahat. Ya. Hal-hal seperti ini bukan saja sembarangan ditulis. Tetapi itu sebagai satu pengajaran bagi saudara dan saya. Apabila kita hidup sebagaimana apa yang tertulis, maka ya kita lihat aja ya. Ini karena kan ayat ini ya puji Bapak Yahweh, seringkali Tuhan ingatkan supaya kita ngerti.
Kalau kita hidup benar, maka kuasa Tuhan menaungi kita, setan tidak bisa jamah. Kita baca Ayub pasal 1. Kita baca ayat ke-6 sampai 10. Jadi yang kita baca ini jangan hanya baca gitu aja ya. Kita harus berpikir, loh kenapa bisa begini? Kita praktekkan ya. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadapi Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Kalau ayat begini, saya berani menafsirkan ini datangnya ke sorga. Bisa tangkap? Artinya yang namanya anak-anak Elohim itu pasti malaikat. Ya. Setan juga datang. Ya, Tuhan masih izinkan. Kalau Tuhan izinkan dia datang. Ya. Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Setan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Wah, asik ya. Dia jalan-jalan ke sana kemari. Ya. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Elohim? Nah, perhatikan ayat ini. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri. Baca seterusnya. Kita lihat kenapa Ayub diberkati, kenapa Ayub dipelihara, dipagari. Jelas firman Tuhan berkata, apa yang dinyatakan oleh oleh Bapa Yahweh sendiri. Si Ayub ini saleh, jujur, takut akan Elohim, menjauhi kejahatan. Menjauhi semua yang tidak yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kehendak itu dia jauhi. Karena itu Tuhan memberkati pekerjaannya, menjaga dia, bahkan seisi rumahnya. Kan dikatakan dengan jelas. Dikatakan, bukankah engkau membuat pagar bagi dia, bagi rumahnya, dan semua yang dimiliki. Apa yang dikatakan ini? Kalau kita berdoa, doa seperti yang tertulis. Tuhan, pagari aku, pagari keluargaku, pagari semua milik yang engkau percayakan bagiku. Itu tertulis. Tangkap enggak? Kalau kita dipagari oleh Tuhan, kita enggak lihat. Tapi setan lihat. Setan lihat. Apakah Ayub lihat dia dipagari? Dia enggak lihat. Tetapi setan lihat bahwa dia dipagari. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Yakub. Apa Yakub melihat ada malaikat-malaikat yang membuat orang sekelilingnya gentar. Dia nggak lihat. Tetapi orang-orang di sekelilingnya, setan-setan yang di sekelilingnya, yang tadinya punya rencana untuk menyerbu Yakub, Tuhan buat mereka gemetar. Kenapa? Karena saya mengimani. Ya, bahwa mereka melihat sesuatu yang membuat mereka gentar. Kenapa? Karena Yakub benar-benar mau datang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan membawa semua orangnya benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Singkirkan berhala-berhala, bersihkan dirimu, ganti pakaianmu. Nah, hal-hal seperti ini bukan hanya kita dengar, kita pelajari, tapi coba dipraktekkan. Bisa tanggal? Kita belajar begini bukan hanya asal dengar, bukan. Ya, karena Tuhan yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ayub, itu Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, sama seperti yang kita sembah. Kalau dia melakukan terhadap Yakub dan keluarganya, terhadap Ayub dan keluarganya, apabila kita pun hidup seperti mereka,
maka kuasa yang sama akan menaungi kita. Tetap kita belajar. Jangan terus-menerus, ya kadang-kadang kan, aduh tapi saya masih berdosa. Jangan mengasihani dirimu seperti itu. Tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Ya kita datang kita minta ampun. Ketika kita datang berdoa, kan kita minta ampun. Ada tertulis Tuhan itu setia. Apabila kita mengaku dia hapus. Setelah dia hapus yakinlah bahwa kalau kita minta, bahkan kalau kita nggak minta pun karena kita dalam keadaan bersih seperti Ayub, seperti Yakub ini. Kan dia nggak minta untuk dipagari, dia nggak minta. Tapi dia bertindak untuk membersihkan dirinya, Tuhan yang memagari. Ya, demikian juga kita contoh kenapa Ayub dipagari sehingga setan melihat. Karena berdasarkan kesaksian, Bapak Yahweh sendiri bilang dia orang yang jujur. Dia orangnya saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita belajar. Kita belajar untuk mempraktekkan apa yang kita baca. Dan kita mengimani bahwa apa yang kita baca itu adalah firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mengerti. Dan dengan pertolongannya pula kita coba mempraktekkannya dalam hidup. Dan saya percaya apa yang pernah dahulu terjadi itu pun akan terjadi dalam hidup kita apabila kita belajar mempraktekkannya sesuai kehendak Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Kan Yesus sendiri berbicara. Ya. Roh yang diberikan Bapa Yahweh yaitu Roh Kudusnya. Dia yang akan ngajarin kita. Dia akan yang menolong kita. Dia yang akan memampukan kita bukan saja mengerti firman. Tapi bagaimana mempraktekannya. Walaupun mungkin dalam awalnya agak sulit. Tapi kalau kita belajar. Orang yang namanya belajar semakin hari pasti semakin pintar. Tidak mungkin orang belajar semakin hari semakin bodoh. Nggak ada definisinya itu. Ya. Kita belajar namanya belajar masih bisa gagal. Tapi jangan kegagalan itu membuat kita stop. Tapi kita belajar terus, gagal boleh gagal, tetapi maju terus. Contohnya banyak, ini pencipta-pencipta ini. Pencipta listrik, pencipta segala macam. Jangan kira bikin langsung jadi. Tidak. Mungkin ratusan kali mereka gagal, tapi mereka tidak berhenti. Akibatnya apa? Hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Dan di sini kita melihat Tuhan pun mau kita seperti itu. Ya. Belajar mempraktekkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Sehingga apabila Yakub dibela Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya percaya apabila kita mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Yakub. Kan ibadah itu perintah. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Nah, kita beribadah sama seperti Yakub. Nah, kalau ibadah, semua kepahitan tinggalkan. Minta ampun, bersihkan semua. Datang merendahkan diri, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan proses itu kita tidak ngerti. Ya. Kita minta ampun dosa, apa kita lihat Tuhan ampuni? Enggak. Apa kita lihat dosa? Enggak. Karena saya percaya dosa itu roh ya. Dosa itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Kenapa saya berani katakan dosa itu roh? Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman. Dan firman itu adalah roh. Karena itu dosa itu adalah roh. Yang lihat cuma Tuhan. Tetapi kalau kita minta ampun, maka itu dibersihkan oleh darah Yeshua. Sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kita belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya mengucap syukur dengan kita belajar tentang orang pilihan Tuhan.
Karena orang-orang pilihan ini kan memang dipilih Tuhan. Dan apa yang ditulis dalam kitab suci kita, tidak semua ditulis. Artinya katakanlah, ya, dari awal kan, dari Adam dan Hawa. Yang ditonjolkan kan cuma dari keturunan Set. Kemudian terus. Kan anak-anaknya banyak ini semua nih. Ya. Kan punya banyak anak. Cuman satu-satu aja yang diambil. Satu. Katakanlah yang terakhir ini si Nuh. Dari 3 anaknya itu, cuman dari garis Sem yang diambil. Yang lain karena tidak menjadi bagian daripada orang yang Tuhan pilih untuk menjadi lahirnya kelak Sang Juru Selamat, tidak perlu ditonjolkan. Kalau orang-orang seperti itu tidak ditonjolkan secara khusus, apalagi pekerjaan setan sama sekali tidak ditonjolkan sama Tuhan. Kita sudah belajar kan, pekerjaan setan itu tidak ditonjolkan. Tapi kita melihat buku-buku yang muncul, pekerjaan setan yang dimunculkan. Kenapa saya bilang pekerjaan setan ini? Karena bertentangan dengan Torah. Nah, sayangnya banyak orang yang percaya walaupun itu jelas-jelas bertentangan dengan Torah. Tetapi kita mengucap syukur itulah bagian dari proses yang Tuhan kerjakan bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Jangan sembarangan. Ya, jangan kita hanyut terbawa arus. Dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran dari yang menamakan nabi-nabi, rasul-rasul, rabi-rabi. Ya, kita harus sangat hati-hati. Ya. Nah, kita kan lihat banyak sekarang kan. Ini rabi ini menyatakan begini-begini. Ya boleh aja. Tapi bertentangan enggak dengan Torah? Kalau bertentangan jangan kau ikuti. Itu patokan saya sebagai pelayan Tuhan ajarkan kepada saudara. Kalau dia bertentangan dengan Torah, nabi sekalipun jangan kau ikuti. Ya. Guru sekalipun jangan kau ikuti. Kalau Tuhan tidak mungkin menentang firman-Nya sendiri. Berarti itu setan. Ya. Bahkan seorang rasul, katakanlah seperti Paulus. Paulus sendiri berbicara dengan terus terang. Apabila, kita lihat aja ya. Galatia pasal 1 kita baca mulai ayat 6. Aku heran, nah Paulus saja bilang heran dia. Heran. Demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Masiha. Kepada apa? Injil yang berbeda. Yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Hamasiah. Namun sekiranya, perhatikan ini pernyataan Paulus sendiri. Sekiranya kami atau malaikat dari sorga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biar dia terkutuk. Artinya, kan Paulus ini muter-muter nih. Kalau dia kembali lagi, dia ajarkan yang lain, terkutuk. Saya tanggap. Ya. Nah kita kan sudah belajar. Kepada Injil yang lain, kita sudah belajar. Kan banyak, belajar tentang Yesus yang lain. Yesua yang lain. Nah itu penggenapan ini. Dan kenapa saya katakan begini? Karena saya percaya, saya menafsirkan Paulus ini bintang yang pertama dari 7 gereja. 7 gereja, gereja Efesus sampai Galatia. Setiap gereja punya bintang. Bintang yang pertama yaitu gereja Efesus adalah Paulus. Pengajaran yang murni. Sehingga dikatakan dalam gereja Efesus, gereja pertama dalam kitab Wahyu. Orang-orang yang hidup pada zaman itu dapat mendeteksi ini rasul palsu atau benar. Bisa tanggap. Kenapa? Karena mereka tahu pada zaman itu pun setan berusaha mengalihkan dengan apa? Itu yang kita kenal
Setan pakai kuda putih. Dan di sini kita melihat itu pun berlaku sampai saat ini. Banyak orang yang mau menyelewengkan. Dengan berbagai macam cara. Karena itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya hikmat. Untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita tidak akan pernah mungkin bisa ditipu oleh mereka yang menamakan diri. Berdasarkan kitab Galatia ini. Ya, seperti siapa? Jika seperti yang telah kami dikatakan di sini kan. Namun, kalaupun kami atau malaikat dari sorga. Malaikat dari sorga ini kata Paulus. Kalau dia memberitakan sesuatu yang lain berarti dia palsu. Nah, sekarang kan ya menggenapkan apa yang Yesus katakan. Banyak hamasia palsu. Banyak nabi palsu. Banyak yang palsu-palsu. Dan yang palsu itu hanya bisa diuji palsu atau benar dengan api. Semua bisa diuji dengan api. Api itu apa? Firman. Firman itu bagaikan palu godam dan bagai api. Nah, kalau hidup kita penuh dengan firman. Semua bentuk pengajaran-pengajaran palsu. Karena hidup kita penuh dengan firman. Firman itu tertanam dalam hati dan ada tertulis dalam kitab Yohanes. Firman itu akan menjadi seperti apa? Mata air dari dalam hati kita. Sehingga pengajaran-pengajaran palsu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita. Bahkan akan ditolak oleh firman yang ada dalam hati kita yang seperti mata air. Nah, di sini kita melihat luar biasanya Tuhan. Karena itu mari kita contohi bagaimana Ayub, bagaimana Yakub, bagaimana Paulus, ya. Dan di sini sangat luar biasa Tuhan. Dari ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ya, Yakub pergi, ketakutan melanda semua daerah. Karena perlindungan Tuhan memagari mereka seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab Ayub. Ya, saya percaya Yakub tidak lihat. Sedang nggak maksud saya. Seperti Ayub kan, Ayub tuh nggak lihat kalau dia dipagari, tapi setan lihat. Nah kita pun mengimani begitu. Kalau kita hidup benar di hadapan Bapa Yahweh, maka Dia akan mengirimkan malaikat surgawi untuk menjaga kita dimanapun kita ditempatkannya. Nah kita belajar seperti itu. Ya. Bukan hanya baca asal baca. Tapi kita coba praktekkan. Ya. Karena kalau kita hidup seperti Ayub. Ya, semua yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu kan firman. Mari kita belajar. Ya. Kalau kita mungkin masih gagal. Jangan karena kegagalan terus jadi kecewa. Biasa kan begitu kan, gagal kecewa. Firman kecewa terus ngambek. Ngambek marah sama Tuhan. Wah, aku sudah berdoa tapi masih gagal. Loh, jangan salahin Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa semua alat-alat yang saudara dan saya nikmati sekarang, para penemu, para inventor, ketika mereka menciptakan sesuatu, sebelum itu jadi seperti apa yang kita lihat sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu mereka mengalami kegagalan bukan sekali dua kali, bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan kali. Tapi mereka tidak berhenti. Artinya keuletan. Ya, keuletan tidak cepat putus asa. Nah itulah yang harus kita praktekkan. Nah, kita melihat ya Yakub dalam cerita ini. Akhirnya mereka dia sampai ke Betel. Kemudian dia mendirikan mezbah. Dia beribadah. Nah, saya percaya di sana walaupun tidak tidak dikatakan di sini. Tapi kita percaya ya ketika Yakub mendirikan mezbah tiba di Betel.
ya dia mendirikan sebuah mezbah, pasti dia mempersembahkan korban. Sebagai suatu ucapan syukur. Penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai dia dan keluarganya. Dia sampai dengan selamat di tempat yang memang sudah Tuhan perintahkan untuk dia. Ya di sana dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya kalau saudara baca nanti. Ya di sana juga meninggallah si Deborah, pengasuh Ribka. Kemudian dia dikuburkan ya. Dalam ayat-ayat di sini kita lihat dalam ayat 9 ya. Kejadian 35 ayat 9. Eloi menampakkan diri lagi kepada Yakub ketika dia keluar dari Padan Aram dan dia memberkatinya. Hati-hati ayat ini ya. Hati-hati dalam arti kata, ini tidak jadi secara beruntun. Kenapa? Karena ini ketika dia keluar dari Padan Aram. Artinya ketika dia keluar dari rumah Laban, kan sebelumnya dia ketemu kan. Nah inilah yang kejadian ini sama. Bisa tanggap? Ini kejadiannya bukan di Betel. Tetapi ketika dia keluar dari Padan Aram, kan di dalam nanti saudara baca di dalam kejadian berapa? 32 kita lihat ya. Kejadian 32. Ya mulai ayat 25. Ya, ayat 25 kita baca sedikit dulu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengan dia. Lalu dia berkata, lepaskanlah aku karena Fajar telah menyingsing. Tetapi dia menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Dan dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Ya. Apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 35 sebenarnya ini. Bisa tanggap? Ya. Walaupun di sini dikatakan dalam perjalanan Yakub dari Padan Aram sekali lagi Eloi menampakkan diri. Bukan berarti dia menampakkan diri lagi nanya lagi namamu Yakub, bukan. Tapi kejadian ini terjadi dalam Kejadian 32. Loh kenapa di sini dikatakan kok menampakkan diri dan sekali lagi dia menampakkan diri. Nah, kita bisa lihat dalam kejadian-kejadian sebelumnya. Kita lihat katakan di dalam kejadian 31 ayat 3. Karena di 35 kan menampakkan diri lagi. Yang menampak diri yang pertama ya ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu dan seterusnya. Ini penampakannya pertama, ngomong pertama. Ngomong yang kedua, yaitu di dalam kejadian 35 itu sebenarnya sama dengan kejadian 32. Karena itu kejadiannya ketika dia keluar dari, jelaskan di dalam ayat 3, di pasal 35 ini, dalam perjalanan Yakub dari Padan Aram, bukan dari Betel. Senang ya. Jadi ketika dia keluar dari rumah Laban, inilah kejadiannya yang sebenarnya sudah diterangkan di dalam kejadian 32. Dan di situ dikatakan Yakub namanya diganti menjadi Israel. Ya. Diganti dengan Israel. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ya. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan bagi Yakub. Ya. Tuhan menampakkan diri, Tuhan berbicara dengan dia. Dan itu juga untuk menguatkan Yakub sebagai orang pilihan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan mengajak saudara dan saya untuk menjalin suatu hubungan komunikasi dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. 1 kali 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Bagaimana mungkin? Loh, walaupun kita dalam kehidupan, ya saya pribadi nih. Saya rindu untuk senantiasa hidup saya penuh dengan pujian. Sehingga walaupun saya tidur, di dalam hati itu nyanyi. Bisa nggak maksud saya? Dalam hati itu tuh nyanyi. Saya kadang heran, loh memangnya mintanya gitu kok. Kenapa saya rindu itu? Karena ada tertulis, Bapa Yahweh bertata di atas puji-pujian.
Loh saya rindu apabila saya memuji, memuliakan dia. Di dalam hati walaupun mulut ini tidak mengeluarkan suara. Sehingga walaupun saya rebah, saya merasakan di hatiku, saya menyanyi memuji dia. Karena saya mengimani hadirat Tuhan ada. Saya tangkap saya. Kita belajar mempraktikkan itu. Karena firman Tuhan menyatakan, dia bertahta di atas puji-pujian. Kita lihat dalam Mazmur 22 ayat ketiga. Di sini mungkin ayat 4. Coba kita lihat 4. Namun engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Yesrael. Puji-pujian Yesrael, saya katakan. Memang Yesrael itu nama Yakub diganti Yesrael. Tetapi berdasarkan salah satu arti namanya, Yasarel, orang yang mau berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus. Kalau kita mau berjalan dalam jalan Tuhan, kita terus memuji dia, menyembah dia dalam hati sekalipun. Kan Tuhan tahu, dia bersemayam di atas pujian. Ketika dia bersemayam di atas pujian, kita boleh merasakan hadirat Tuhan itu menguasai kita. Sehingga apapun situasi dan kondisi, kita tidak pernah merasa ada ketakutan. Dalam segala situasi, tenang aja, damai sejahtera. Bapakku ada dalam hatiku, aku nggak takut. Ya, walaupun ada orang yang pernah, Pak di sini, kalau di sini sendiri Pak, iya sendiri kenapa? Nggak takut Pak, takut apa? Loh gitu-gitu, lah, loh itu yang ngomong, katanya pelayan Tuhan. Tapi itu nyata ya. Dari situ kita bisa menilai. Berarti bagaimana orang ini? Tetapi itu ya sesuatu hal yang lumrah aja. Lumrah dalam arti pandangan manusia biasa. Tapi bagi seorang yang percaya kepada Tuhan itu tidak. Karena kita percaya malaikat surga mengajar kita. Nah saya percaya di mana ada hadirat Tuhan, setan hilang lenyap. Ya, saya berdoa. Ya, bukan saja rumah ini dipagari Tuhan, bukan saja suasana surgawi ada di rumah ini, tapi mulai melebar. Tuhan, biar kompleks Mega Mall ini dinaungi oleh hadirat Tuhan. Sehingga keberadaan Bapa Yahweh karena anak-anak yang ada di sini itu juga dinikmati oleh orang lain. Saya tanggap. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita belajar seperti itu. Tadinya memang saya berdoa pagari rumah ini. Loh, jangan egois. Biarlah suasana kerajaan sorga juga dinikmati oleh semua orang, ya, sehingga kita benar-benar menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang lain sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi karena itu bukan kata saya aja, ya. Kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Dan usahakanlah damai sejahtera kota yang aku telah membawa kamu ke sana, ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Yahweh demi dia, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Saya tanggap. Artinya dimanapun kita ditempatkan, ya, di mana engkau ditempatkan, kita ditempat doa. Karena ini ayatnya ini. Berdoalah untuk di mana kita tinggal. Supaya damai sejahtera ada di situ. Damai sejahtera itu juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Ini bukan kata saya tetapi ada tertulis. Saya tanggap. Nah, belajar, kita belajar. Semua yang ada tertulis kita pelajari. Kita coba praktekkan dalam hidup. Nah, kemudian ayat-ayat selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Di dalam perjalanan, ya.
Di dalam perjalanan di sana dikatakan bahwa Rahel melahirkan anaknya yang bungsu yang bernama Benjamin. Dikatakan kita lihat di dalam ayat 17 mulai. Ayat 16. Dan mereka berangkat dari Betel dan ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata. Maka bersalinlah Rahel. Tetapi dia mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan terjadilah ketika dia mengalami kesulitan saat dia melahirkan. Maka yang membidani berkata kepada janganlah takut karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu. Dan terjadilah ketika jiwanya hampir melayang saat ia mati. Ia menyebut namanya Ben-Oni, tetapi ayah menyebutnya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Kalau namanya Efrata, artinya Bethlehem. Saya tanggap, ya. Dia kasih nama Ben-Oni, ya. Berdasarkan arti secara umum, Ben-Oni itu artinya son of my trouble. Anak laki-laki yang menjadi kesukaranku, problemku. Karena dia lahirkan, akhirnya dia mati. Tetapi bapaknya mengganti dengan Benjamin. Benjamin yang diterjemahkan secara bebas berarti son of my right hand. Ya, anak laki-laki tangan kananku. Ya, nah di sini kita melihat hal-hal yang luar biasa. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, segala sesuatu memang Tuhan izinkan. Kenapa ini terjadi? Ini sebenarnya kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh siapa? Oleh Yakub sendiri. Ketika dia lari dari dari bapak mertuanya, kita lihat Kejadian 31, kita ulang sedikit ya. Kejadian 31 ayat 31. Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, sebab aku takut karena aku kira jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. Perhatikan ayat ini. Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Dia nggak tahu kalau si Rahel yang mencuri. Tetapi kata-kata ini seolah-olah menjadi apa? Kutukan bagi Rahel. Sehingga Rahel akhirnya mati setelah melahirkan anaknya yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat perjalanan yang sangat luar biasa. Saya percaya banyak hal lagi yang pasti Tuhan buka. Kita akan terus belajar. Karena semua apa yang tertulis ini, ya masih agak panjang ya kalau kita teruskan. Tapi waktunya udah mau jam 6 ya. Gak terasa udah jam segini. Tapi ya gak apa-apa. Kita melihat di sini ya nanti kan masih bisa berkelanjutan. Kita coba melihat arti-arti semua ini. Kenapa dikatakan dari setelah si Rahel dikubur, kemudian dikuburkannya di Efrata ya, di Efrata. Efrata itu Bethlehem. Ya. Bethlehem itu tempat siapa? Yesua lahir. Nanti kita melihat apa hubungannya dengan ya Tuhan berkenan lah ya. Tuhan berkenan nanti kita melihat di sini pasti ada hubungan-hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi kita belajar, kita coba gali. Saya percaya apa yang Tuhan mau buka itu pasti berguna bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.